Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Kreatif Channel. Oke guys, balik lagi di Sentra Remaja Jamur Insan Serbelawan, channel inspirasi, motivasi dan semangat untuk berwirausaha ya guys. Balik lagi di Kumbung Insan yang berantakan ini. Semoga selalu memberikan informasi dan manfaat buat kita semua, terutama buat para petani jamur pemula. Semoga kalian mendapatkan informasi, manfaat, serta inspirasi ya guys ya. Buat yang masih bingung-bingung cari usaha apa kira-kira yang mau dirintis, usaha apa yang mau dikembangkan, mungkin kalian kesasar ke channel ini atau ke video ini, bisa kalian obrak-abrik di channel ini guys. Walaupun masih tentang usaha budidaya jamur tiram, tapi udah cukup lengkap ya guys ya buat para pemula yang mau belajar buat backlog, kemudian tips-tips pemasaran, kemudian strategi pemasaran, kemudian cara perawatan, yang baru beli backlog yang masih bingung cara merawatnya. Nah, semua itu udah lengkap di channel ini ya guys. Jadi buat kalian kalau mau belajar sungguh-sungguh, kemudian mau mencari ilmu sungguh-sungguh, nggak hanya sekedar mengkritik, videonya banyak bicara, banyakan mengulang segala macam, ya wajar ya guys ya. Insan bukan seorang motivator, Insan cuman petani jamur yang kebetulan aja Insan itu ingin berbagi kepada teman-teman yang mau, bukan dipaksakan harus mau, tapi kepada teman-teman yang mau mendapatkan ilmu secara gratis. Jangan lupa di subscribe, karena subscribe itu gratis dan ilmu itu mahal. Jadi kalau dengan kalian subscribe itu kalian bisa dapatkan ilmu dengan gratis. Semoga bisa diterapkan dalam usaha kalian. Nah, agak sedikit apa ya guys ya, suaranya tercampur dengan suara mikrofon masjid karena di sini udah posisi hampir Jumat. Tapi ya sekitar 1 jaman lagi memang guys, tapi udah dihidupkan aja speaker masjidnya, jadi agak sedikit tercampur suaranya, tapi masih jelas ya kan guys. Nah, jadi ini review sedikit tentang backlog jumbo. Insan taruh di atas guys, Insan nggak kebagian tempat di bawah. Mudah-mudahan kalian nggak apa-apa ya guys di atas. Buat teman-teman yang mau coba atau yang udah pernah nyoba gara-gara melihat channel Insan, kalian terus kepingin buat backlog jumbo, coba komen di bawah udah sampai mana miseliumnya. Ini dari penanaman tanggal 2 ya guys ya, saat ulang tahun Insan, ulang tahun sentral ini tanggal 2, dan ini sudah tanggal 24. Mudah-mudahan hasilnya bagus, karena yang semalam itu udah mulai stagnan ya guys ya, udah nggak bisa menembus ke bawah lagi karena memang kadar air yang di bawah itu lumayan banyak. Jadi miseliumnya tidak bisa menembus ke bawah. Tapi tetap ada miselium tiramnya sekitar 50%. Nah, ini udah Insan buka, tinggal nunggu kering, dibiarkan dulu sekitar 1 minggu mungkin ini guys, karena permukaannya basah kali. Ini udah dari semalam sore Insan buka. Diameternya ada sekitar hampir 30 cm juga ya guys ya. Jadi kita lihat hasil jamurnya bagaimana, apakah prospek, karena ini loknya hampir 10 kali lipat dari lok yang kecil-kecil itu guys. Dari segi tinggi dia lebih tinggi, dari segi diameter itu hampir 6 kali atau 7 kali dari yang kecil lah ya guys ya. Nah, jadi itu aja dulu untuk sekitaran tentang backlog jumbo. Nah, jadi di sini Insan mau mencoba menjawab pertanyaan dari subscriber yang masuk ke kolom komentar di bawah. Nah, jadi dia minta buatkan video penjelasan tentang bagaimana hasil dari bukaan depan aja dengan bukaan depan dan belakang ya guys. Nah, jadi untuk masalah hasil dari jamur tiramnya sudah sering Insan praktekkan sih sebenarnya guys. Cuman kebetulan ya dari sinilah ini guys. Kalau untuk bagian rak yang berdekatan dengan dinding seperti ini memang Insan tumbuhkan dari depan aja. Dan perbedaannya itu adalah kalau misalkan kita bisa membuka bagian belakang itu, masa replanting ataupun pergantian loknya itu bisa lebih cepat guys. Karena apa? Karena saat miselium yang udah sekitar jadi saat jamur tiram itu sudah tumbuh dari depan, dari bukaan cincin, biasanya dia itu kita kalkulasikan aja panen pertama menghabiskan nutrisi 30% ya guys ya. Nah, 30% seginilah misalkan. Kemudian panen kedua mungkin menghabiskan nutrisi 20%. Jadi kan sudah habis 50% ya guys ya untuk tumbuh jamur tiram ke depan. Makanya biasanya semakin
panen ketiga keempat itu akan semakin lama dan semakin kecil karena dia membutuhkan waktu untuk jalan ke depan guys. Nutrisinya itu tadi untuk membentuk bakal pinhead yang akan jadi tumbuh jamur tiramnya. Biasanya makanya kalau misalkan kita bisa buka dari belakang, maka dia akan lari ke belakang guys. Mungkin kalau penjelasan skematik singkatnya seperti itu, penjelasan gampangnya seperti itulah ya guys ya. Ini yang Insan terima juga dari Master Insan dan menurut Insan masuk akal ya guys ya penjelasan. Karena dia membuat teori sendiri dan kemudian hasilnya itu yang dia bagikan kepada yang mau belajar, yang mau mendapatkan ilmu. Cuman mungkin ya pilih-pilih ya guys ya. Alhamdulillah Insan beruntung menjadi salah satu yang terpilih mendapatkan ilmu beliau. Mudah-mudahan beliau selalu sehat, panjang umur, murah rezeki, semakin sukses, bisa sukses dunia akhirat juga, amin ya guys. Nah balik lagi ke pengulangannya ya guys ya, coba Insan ulangi. Biasanya panen pertama itu menghabiskan nutrisi 30% untuk tumbuh ke depan ya, walaupun kasat matanya kita tidak bisa melihat, tapi ya secara garis besarnya, secara kasarnya seperti itu guys. Nutrisi 30% biasanya untuk panen pertama, makanya panen pertama itu biasanya jauh lebih besar, lebih banyak. Panen pertama dan kedua itu nanti menghabiskan nutrisi 30 dan 20% ke depan karena bagian belakang belum terbuka guys. Makanya dia pinhead itu mencari ruang yang terbuka, kemudian mencari di mana ada nutrisi air. Nah jadi sekali lagi fungsi air itu dalam penyiraman seperti yang udah Insan bahas di video-video sebelumnya, itu adalah untuk menarik pinhead. Makanya kalau cincin baru dibuka dalam usia 2-3 hari itu jangan disiram dulu, supaya permukaan locknya itu kering. Jadi saat disiram air maka dia akan bisa menarik pinhead keluar. Nah jadi saat umur 30% adalah panen pertama itu 20%, kemudian panen kedua, kemudian biasanya 10 atau 15% itu untuk panenan ketiga. Jadi disitulah butuhnya ataupun dibutuhkan penambahan hormon. Nah penambahan hormon di panen kedua ketiga itu sudah mulai butuh guys. Supaya apa? Supaya membantu menguatkan pinhead ataupun membantu menarik pinhead ke permukaan lock untuk tumbuh jamur. Nah jadi tujuannya dibuka bagian belakang itu yaitu tadi ya guys ya, untuk mempersingkat perjalanannya. Jadi kalau misalkan dibuka bagian belakang, otomatis miselium atau benang-benang lifa itu akan mencari di mana ada kadar air terdekat atau di mana ada ruangan terbuka terdekat. Kalau misalkan ke sana lebih jauh, pasti dia akan mencari yang dekatnya, yaitu kemari guys, ke bagian belakang. Nah jadi untuk hasil sendiri, memang kalau misalkan dibuka dari belakang itu kemungkinan tumbuhnya udah mulai kecil-kecil ya guys, dibandingkan dengan tumbuh dari depan. Karena memang lebih banyak lagi nutrisi yang terkumpul saat dia berjalan ke depan. Tapi masa panennya itu akan lebih lama guys. Maksudnya lebih lama itu bukan artian bisa tahan lebih lama, enggak. Nah masa menunggu kita itu untuk perjalanan miselium ke depannya itu lebih lama, tapi hasilnya ya menurut Insan hanya sama aja ya guys ya. Hanya saja kalau dari belakang itu mungkin lebih kecil tapi agak sedikit banyak. Kalau dari depan mungkin pinheadnya 5 atau 6 biji, tapi dia ukurannya cukup besar guys. Nah jadi seperti itu ya guys ya kalkulasi singkatnya. Mudah-mudahan kalian bisa paham dengan penjelasan Insan yang bertele-tele ini. Semoga kalian bisa mengambil manfaatnya. Jadi kalau misalkan kalian memiliki rak yang berdekatan dengan dinding, kalau misalkan ada ruangan, bisa saja kalian angkat, kalian pindahkan ke rak yang bisa buka bagian depan belakang. Ataupun kalian tunggu aja dari depan untuk panen selanjutnya, nggak masalah guys, walaupun agak sedikit lama. Kemudian pilihan yang terakhir adalah kalian bisa balikkan bagian belakangnya ini jadi ke depan, dengan catatan bagian depannya ini ditutup kembali ya guys ya, dengan lasiban atau dengan apa, supaya tidak ada pinhead yang tumbuh dari bagian depan lagi. Jadi kalian tinggal menumbuhkan pinhead dari belakang. Mungkin itu beberapa tips juga yang sekalian Insan berikan buat teman-teman yang raknya modelnya dia berada di sekeliling dindingnya. Jadi supaya kalian tetap bisa menumbuhkan dari depan dan dari belakang itu ya, tipsnya yang seperti itu guys, yang terakhir ya guys ya. Mau tips yang pertama nunggu dari depan aja nggak masalah. Kemudian tips yang kedua dipindahkan ke rak yang bisa bagian depan dan belakang terbuka juga nggak masalah, hanya saja agak sedikit repot ngangkat-ngangkat backlog. Tapi nggak apa-apa ya guys ya, untuk hasil lebih maksimal pastinya nggak akan ada ruginya. Kemudian yang terakhir adalah
pilihannya, yaitu memindahkan atau memutar locknya seperti ini guys. Nah, jadi yang bagian dinding adalah bagian yang terbuka, kemudian ditutup lasiban atau plastik, kemudian bagian belakangnya ini kita buka guys. Nah, jadi mungkin itu aja guys, beberapa tips, beberapa penjelasan singkat bertele-tele dan mudah-mudahan bisa dipahami buat para teman-teman yang bertanya. Buat masnya Insan lupa namanya, maaf ya mas ya, tapi mas Insan yakin masnya nonton, mudah-mudahan bisa paham. Mudah-mudahan bisa diterapkan dalam usahanya, bisa jadi amal jariah juga buat Insan. Kalau tidak keberatan silahkan di-share video ini ke sosial media kalian supaya lebih banyak petani jamur yang mendapatkan ilmu dan kalian juga mendapatkan amal jariah. Jadi sampai jumpa di video yang berikutnya. Jangan lupa di like untuk terus support Insan buat video-video yang menginspirasi, video-video yang memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Kita jumpa di video yang berikutnya. Lebih dan kurangnya Insan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.